Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Yang Chen, yaitu di part ke-8. Langsung saja. Gaji sedikit, kerja sampai larut, dan cerat-cerit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Yang Chen di depan guru Xian berkata, "Master, katakan padaku siapa yang melakukannya, aku pasti akan membalaskan dendamu." Lalu Master Xian pun berdiri menjawab, "Haha, bocah nakal, meskipun kau terlihat bodoh di permukaan, aku tahu kau memiliki cinta yang kuat di dalam sana. Tapi urusanku tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang harus kau lakukan hanyalah berlatih keras dan meningkatkan kultivasimu." Dan Yang Chen pun menjawab, "Master, aku tidak akan hanya melindungi Lingxi, tapi aku juga akan melindungimu." Dan Master Xian pun berkata, "Bocah nakal, sebagai guru aku percaya padamu. Akan tetapi dunia ini jauh lebih besar dari yang kau kira, dan kau masih sangat lemah sekarang." Dan Yang Chen pun berkata, "Tapi aku akan menjadi lebih kuat, Master." Sambil ia berlari dari sana meninggalkan masternya. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Yang Chen yang menemui Lingxi di belakang rumah. Dan Yang Chen pun berkata, "Spirit Fog, kita membuat kontrak seumur hidup di depan bunga Sanzhenhua. Jadi di masa depan tidak akan ada pria yang bisa melakukan apapun padamu, kan?" Lalu di sana Lingxi pun menjawab, "Kau sangat tidak tahu malu." Sambil ia melirik ke arah Yang Chen, dan Yang Chen pun memberikan sesuatu sambil berkata, "Spirit Fog, ini adalah bunga Sanzhenhua yang sudah dikeringkan. Simpanlah, ini token kita. Aku tidak akan ada di sampingmu lagi di masa depan. Jadi jaga diri baik-baik ya." Lalu Lingxi pun menerimanya, dan Yang Chen pun langsung pergi dari hadapannya sambil dilihati Lingxi di sana yang malu-malu. Lalu Lingxi pun menatap ke arah hadiah itu, tapi tiba-tiba dari belakangnya terdapat ayahnya yang berkata, "Lingxi, kau lebih baik menyimpannya dulu untuk sementara ini, karena kau mungkin tidak akan bertemu dengannya di masa depan." Sambil terlihat Lingxi di sana yang terkejut, lalu ia pun berkata, "Anak itu cuma bicara omong kosong, ayah, dia tidak serius." Lalu ayahnya pun menjawab, "Kurasa anak itu tulus, dari semua kalimatnya juga sangat serius." Sambil terlihat wajah Lingxi yang malu, dan ia pun berkata, "Dia serius, ayah, apa kau yakin kau tidak disesatkan olehnya?" Lalu Master Xian pun menjawab, "Aku tahu baik karakter anak itu. Setelah kau pergi, dia bisa tinggal bersamaku." Lalu Lingxi di sana pun berkata, "Ayah, jika aku tidak mau pergi, mereka tidak akan berani melakukan apapun pada aku, kan?" Lalu ayahnya pun menjawab, "Bagaimana bisa kau tidak menempati sesuatu yang telah kau setujui? Selain itu, ibumu juga sangat kesepian. Akan lebih baik jika kamu menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya di masa depan. Semua ini salahku. Aku tidak berguna dan tidak bisa melakukan apapun." Lalu Lingxi pun berkata, "Ayah, di hatiku kamu akan selalu menjadi yang terhebat." Lalu ayahnya pun menjawab, "Gadis bodoh, ada banyak orang yang lebih baik dari ayahmu, tahu? Ngomong-ngomong, apa kau punya perasaan?" Sambil terlihat di sana Lingxi yang malu-malu dan berkata, "Ayah, apa yang kamu bicarakan? Orang itu kasar. Aku tidak suka dia. Siapa juga yang akan suka sama orang seperti Yang Chen?" Lalu ayahnya pun berkata, "Oh, benarkah? Lalu kenapa kau menerima kantong kertas tadi?" Tapi tiba-tiba Lingxi pun membuang kertas itu yang berisikan bunga, dan ia pun terlihat emosi. Tapi ayahnya pun mengambil kantong itu, dan ia pun berkata, "Gadis kecil, kamu jelas bertindak bertentangan dengan keinginanmu. Yang Chen mungkin tidak punya latar belakang yang menonjol, tapi bakatnya sangat luar biasa, dan dia juga temperamen yang langka." Sambil ia memberikan bungkusan itu lagi, dan ia pun meninggalkan Lingxi di sana sambil berkata, "Kamu adalah putriku. Aku harap kamu bisa menemukan apa yang sebenarnya hatimu inginkan." Sambil ia memandangi bungkusan itu, dan Lingxi pun berkata, "Apa dia benar-benar sebaik yang ayah katakan?" Lalu beberapa waktu kemudian kita diperlihatkan kota Caoge di sana, dan dari langit sana terdapat burung yang mengepakkan sayapnya. Ternyata di atasnya terdapat 3 orang, dan orang itu pun berkata, "Apa ini kota Caoge? Bukankah ini terlalu kecil? Apa mereka yakin ada relik di tempat seperti ini?" Sambil terlihat Yang Chen bersama Xiaoshu yang memandanginya, dan Yang Chen pun berkata, "Xiaoshu, sepertinya mereka anggota dari keluarga Golden Eagle." Lalu Xiaoshu pun menjawab, "Mereka tidak sedang mencari kita, kan?" Lalu Yang Chen pun berkata, "Kurasa tidak. Ayo kita pulang ke rumah dan terus waspada dengan perubahan apapun."
Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan rumah dari Yang Chen. Di sana ia pun memandangi tulisan itu sambil berkata, akhirnya kita sampai. Dan ia pun membuka pintu itu. Ternyata dari depannya terdapat ayahnya dan mereka berdua pun terkejut. Lalu ayahnya pun berkata, kalian bocah brengsek, tahu untuk pulang ya? Sambil terlihat Yang Chen bersama Xiaosu yang kepalanya terkena pintu itu. Dan Yang Chen pun berkata, astaga pak, kami baru saja kembali dari akademi. Disambut atau apa kek? Oh ya, kenapa hidungmu biru? Sambil terlihat ayahnya yang terkejut melirik ke belakang. Dan seseorang wanita pun berkata, Yang Chen ye, berhenti di sana. Lalu tiba-tiba ayahnya pun berlari sambil berkata, aku akan membicarakan ini nanti. Kalian masuklah dulu, kakek sudah menunggu kalian. Sambil terlihat Yang Chen bersama Xiaosu yang memandanginya dengan kebingungan. Lalu terlihat dari balik pintu itu terdapat aura yang sangat membara. Ternyata itu adalah Ling Sumoyin, ibu dari Yang Chen yang emosi membawa pentungan di sana. Lalu Yang Chen pun berkata, ibu, dan ibunya pun langsung sadar dan ia pun berkata, Yang Chen, Xiaosu, kalian sudah pulang ya? Dan Yang Chen pun menjawab, ayah kenapa? Apa dia membuatmu marah lagi bu? Dan ibunya pun menjawab, tidak apa, jangan bahas orang itu lagi, tidak penting. Hei Yang Chen, aku dengar kamu dikeluarkan dari pelataran dalam. Apa itu karena Master Codet membulimu? Dan di sana Yang Chen pun berkata, bu, jangan khawatir, semuanya sudah diselesaikan. Lalu ibunya pun berkata, Xiaosu, apa benar semua masalah kakakmu sudah terselesaikan? Lalu Xiaosu pun menjawab, semuanya benar-benar sudah terselesaikan bu. Akademi bahkan memberikan kompensasi dengan banyak sekali sumber kultivasi. Sambil kita diperlihatkan gadis kecil di sana yang berkata, kakak, kamu akhirnya pulang. Ternyata itu adalah Yang Mengyu, adik dari Yang Chen. Di sana Yang Chen pun menghampirinya sambil berkata, Xiaoyu, apa kamu merindukan kakakmu ini? Lalu Xiaoyu pun berkata, yap kakak, temani aku beli pentol di pasar ya. Tapi ibunya pun menjawab, tidak boleh. Lalu terlihat Xiaoyu di sana yang akan menangis dan ia pun dirayu Yang Chen sambil berkata, Xiaoyu, kakak harus melakukan banyak hal sekarang. Kalau sudah selesai, nanti kakak akan membelikanmu pentol di pasar. Sambil terlihat Xiaosu yang bergembira mencium kakaknya itu. Lalu kita diperlihatkan kakek dari Yang Chen yang bernama Chen Yenjia. Lalu mereka pun memberi salam kepada kakeknya itu dan kakek pun berkata, ikutlah denganku. Sambil mereka memasuki rumah itu, lalu mereka pun duduk dan kakeknya pun berkata, sepertinya kalian berdua mendapatkan sesuatu dari Akademi Seni Bela Diri tahun ini. Yang Chen tidak masalah memiliki hati yang besar, tapi ingatlah untuk jangan terlalu arogan. Dan setelah tahun baru mungkin akan ada perubahan. Aku harap kau akan tetap kuat dan terus bekerja keras. Di sana Yang Chen pun berkata, aku akan mengingatnya baik-baik kakek. Lalu kakeknya pun berkata lagi, Xiaosu, dan Xiaosu pun di sana memberi hormat. Lalu kakeknya pun berkata, kekurangan dari kultivasi Overlord Heavenly Demon Artmu sudah muncul. Dengan meningkatkan level kultivasimu, rasa sakit yang harus kau terima juga semakin meningkat. Ingatlah, kau tidak boleh jatuh ke dalam Demon Abyss. Satu lagi, kau tidak boleh menunjukkan material soulmu dalam 3 tahun ke depan, bahkan jika kau mati sekalipun. Di sana Xiaosu pun berkata, baik kek, aku akan mengingatnya. Lalu beberapa saat kemudian di malam harinya di kediaman rumah Yang Chen itu, sambil terlihat mereka yang makan malam bersama dan ibu Yang Chen pun melirik ke arah ayahnya. Di sana ayahnya pun langsung makan dengan cepat dan ia pun seakan-akan ketakutan dan kakeknya pun berkata, ayo bersulang bersama. Selamat untuk Yang Chen dan Xiaosu karena telah berhasil menembus tahap ke-8 body tempering. Lalu di sana mereka semua pun bersulang sambil terdengar pintu rumahnya yang diketok oleh seseorang. Di sisi ibunya, ia pun berkata, Yang Chen, tolong bukakan pintu. Lalu Yang Chen pun menuju ke pintu itu dan membukanya. Ternyata itu adalah Lingxi yang di depan pintu. Sambil terlihat Yang Chen di sana yang terkejut, lalu Lingxi pun berkata, apa kau tidak mengenal kakak seniormu lagi? Dan Yang Chen pun menjawab, Lingxi, kita baru berpisah selama 3 hari, tapi kau sudah merindukanku seperti ini. Lalu Lingxi pun berkata, aku akan pergi besok, jadi aku ingin melihat kota Sauge sekali sebelum aku pergi. Dan entah bagaimana aku malah kesasar sampai ke sini.
Lalu Yang Chen pun berkata, Lingxi, apa kau ingin aku menemanimu berkeliling kota Caoge? Meskipun kota Caoge kita kecil, suasana malam tahun baru di kota ini masih sangat indah. Di sana Lingxi pun berkata, aku belum makan. Lalu Yang Chen pun mengajaknya ke dalam sambil berkata, ayo masuk, kita akan makan bersama dengan keluargaku. Dan Lingxi pun menjawab, seriuslah denganku Yang Chen kalau bicara. Sambil terlihat Yang Chen bersama Lingxi yang memasuki rumah. Lalu di sisi anggota keluarga Yang Chen, mereka pun terkejut memandangi Lingxi itu. Lalu tiba-tiba adik Yang Chen pun mendatanginya sambil berkata, kakak, kamu sangat cantik. Lalu Lingxi pun menjawab, halo, kamu juga cantik adikku. Dan di sana ibunya pun berkata, temannya Yang Chen ya, ayo silahkan duduk. Hei Yang Chen, siapa gadis cantik ini? Apa kau tidak mau mengenalkan pada kami? Di sana Yang Chen pun berkata, dia senior sisterku dan dia juga anaknya masterku, namanya Xian Lingxi. Sambil terlihat Lingxi yang menyapa ibunya Yang Chen itu. Dan ibu Yang Chen pun berkata, baiklah Lingxi, ayo kita makan, kamu sangat disambut di rumah kami. Lalu ayah dari Yang Chen pun berkata, hei Yang Chen, apa kamu yakin dia cuma senior sister? Tapi tiba-tiba kaki dari ayahnya itu pun dicubit oleh ibu Yang Chen. Di sana ayahnya pun merasakan kesakitannya sangat luar biasa di bagian pahanya itu. Sambil terlihat Lingxi di sana yang tersenyum melihat kejadian itu. Lalu ibu Yang Chen pun berkata, ayo semuanya kita sambut kedatangan Lingxi. Sambil mereka semua pun bersulang di sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan bulan yang bersinar dan suasana kota Caoge yang begitu damai. Lalu kita diperlihatkan lagi Yang Chen bersama Lingxi yang berjalan di antara kota itu. Dan tiba-tiba Yang Chen pun melihat ke arah sesuatu. Lalu ia pun berlari dengan sangat cepat. Ternyata ia pun mendatangi pohon sambil ia berkata, Lingxi, apa kamu tahu pohon apa ini? Dan Lingxi pun menjawab, bukankah ini pohon Gufeng? Lalu Yang Chen pun berkata, apa kamu tahu arti pohon ini? Lalu Lingxi pun bertanya, apa artinya? Yang Chen pun menjawab, pohon Gufeng lahir di tempat yang dingin dan hati serta daunnya sangat bergantung pada satu sama lain. Itu sama seperti kita, meskipun kita akan berpisah, hati dan jiwa kita akan selalu saling bergantung satu sama lain. Sambil ia memandangi Lingxi di sana dan Lingxi pun memandangi wajah dari Yang Chen. Tiba-tiba tangan Yang Chen pun memegang tangan Lingxi sambil terlihat mereka yang semakin berdekatan. Lalu tiba-tiba Yang Chen pun akan mencium Lingxi dan ternyata mereka pun berciuman di sana. Waduh, ternyata taruhan Yang Chen pun sudah mendapatkan hadiahnya, yaitu mencium Lingxi ya Sambil terlihat mereka berdua yang bermesraan di sana. Lalu tiba-tiba Lingxi pun malu-malu melepaskan tangannya dari Yang Chen. Lalu Yang Chen pun berkata, Lingxi, di saat kau pergi pasti suatu hari aku akan mencarimu. Sambil terlihat mereka yang berpegangan tangan lagi. Dan Lingxi pun berkata, saja Lalu di sisi Yang Chen ia pun berkata, Lingxi, mumpung langitnya cerah dan ditemani dengan pohon Gufeng yang indah, bagaimana kalau kita ke urusan berikutnya? Lalu Lingxi pun bertanya, urusan apa? Dan Yang Chen pun menjawab, tentu saja melakukan itu membuat adik. Dan di sana Lingxi pun langsung pergi meninggalkan Yang Chen dengan berkata, dasar idiot. Lalu disusul Yang Chen yang berlari menuju ke arah Lingxi sambil berkata, Lingxi, tunggu, maksudku membelikan adikku pentol. Sambil kita diperlihatkan bulan di sana yang bersinar di malam tahun baru itu. Lalu kita diperlihatkan lagi sebuah tempat di sana yang sangat megah. Ternyata itu adalah Guan Minghu bersama seseorang, dan di sana orang itu ternyata Li Junru, tuan muda keluarga Golden Eagle. Dan ia pun berkata, Guan Minghu, apa kau punya informasi terbaru tentang Gunung Caoge? Lalu Guan Minghu pun menjawab, Tuan muda Li, untuk sekarang belum ada, tapi keluarga Guan kami yang kuat seharusnya sudah memasuki lingkaran dalam untuk melakukan penyelidikan. Lalu Tuan Li pun berkata, kirim lebih banyak orang hanya untuk harta itu. Aku menghabiskan tahun baruku di tempat jelek seperti ini. Jika tidak ada apapun di sini, ini pasti akan membuatku gila. Lalu Guan Minghu pun berkata, Tuan
Tuan muda, yakinlah harta itu benar-benar nyata. Masterku adalah Master White Tiger Pavilion di Akademi Seni Bela Diri Chowge. Dia sudah menginvestigasinya berkali-kali dan petir yang muncul selama ujian pelataran dalam pada waktu itu adalah pertanda harta karun. Lalu Tuan Li pun berkata, "Kuharap juga begitu," sambil ia melirik ke arah bawah dan ternyata dari bawahnya terdapat Yang Chen bersama Ling Si, dan Tuan Li pun melihat ke arah Ling Si itu. Lalu ia pun berkata, "Guan Mingho, siapa mereka?" Lalu Guan Mingho pun melihat ke arah bawah dan ia pun bergumam, "Kenapa dia ada di sini?" Lalu Guan Mingho pun berkata, "Laki-laki itu adalah Yang Chen, murid biasa saja di Akademi Seni Bela Diri kami. Dia dikeluarkan dari akademi belum lama ini, tapi dia diterima sebagai murid langsung Sword Sen Xian Buguang. Dan untuk wanita cantik itu, dia adalah wanita paling cantik di Akademi Seni Bela Diri Chowge kami. Namanya Xian Lingxi, putra dari Xian Boguang." Lalu di sisi Master Li, ia pun berkata, "Xian Boguang, setelah semua yang terjadi, dia masih berani menyebut dirinya Sword Sen. Aku benar-benar tidak habis pikir. Haha, kau mungkin belum tahu, Xian Boguang sangat terkenal di Tianan kami. Tapi material soulnya serta seni bela dirinya sudah dihapuskan. Jadi dia datang ke kota Chowge ini untuk bersembunyi. Namun Xian Lingxi, dia pasti gadis cantik dari Mansion Duan Moho. Dan ada yang bilang bahwa seni bela dirinya sangat menantang. Di suasana tahun baru ini, sungguh sebuah berkah bisa bertemu dengan gadis manis dari Mansion Duan Moho. Takdir seperti ini tidak bisa dilewatkan. Aku harus bertemu dengannya." Dan di sana, pamannya pun dari belakang berkata, "Junro, gadis cantik dari Mansion Duan Moho memiliki master. Jadi kau tidak boleh berlebihan di sana." Li Junro pun berkata, "Paman kedua, aku tahu hal itu. Aku hanya ingin turun dan berkenalan dengannya. Siapa tahu di masa depan aku mungkin akan membutuhkan bantuannya. Lagian aku tidak kekurangan wanita." Sambil ia melompat dari atas sana dan menuju ke arah belakang Yang Chen. Lalu ia pun berkata, "Kamu Nona Lingxi dari Duan Moho Mansion kan?" Dan Lingxi pun menoleh sambil berkata, "Apa kita saling kenal?" Lalu Li Junro pun menjawab, "Kita masih belum kenal satu sama lain. Nama keluargaku Li dan namaku Li Junro. Kamu pasti pernah mendengar nama ini kan?" Di sana Lingxi pun berkata, "Tidak pernah dengar." Lalu Li Junro pun berkata lagi, "Nona Lingxi, keluarga Li kami mempunyai hubungan baik dengan Mansion Duan Moho. Di suasana tahun baru ini dan di negara asing, bisakah aku meminta kehormatan untuk mengundangmu mengobrol sambil minum teh?" Tapi Lingxi di sana pun menjawab, "Maaf, aku benar-benar tidak mengerti dengan niatmu. Yang Chen, ayo pergi." Sambil ia mengajak Yang Chen pergi. Di sana Li Junro pun terlihat emosi saat mereka meninggalkannya, dan Li pun melirik ke arahnya dengan tajam. Dan Yang Chen pun pergi sambil berkata, "Ini pertama kalinya aku melihat orang yang begitu munafik. Dia sangat ambisius. Aku benar-benar ingin menghajarnya." Lalu di sisi Lingxi, ia pun menjawab, "Xiao Chen Li, kamu tidak akan bisa mengalahkan dia sekarang. Meskipun Li Junro bukanlah orang baik, tingkat kultivasinya sudah mencapai True Material Art Realm. Terlebih lagi, dia tuan muda dari keluarga Golden Eagle. Bahkan aku saja tidak mau memprovokasinya karena kekuatannya yang sangat besar." Sambil terlihat Yang Chen yang membayangkan Li itu, sambil ia pun bergumam, "Keluarga Golden Eagle, tuan muda Golden Eagle, apa hebatnya? Berani sekali dia menggoda Lingxiku. Aku tidak peduli di mana kamu berasal, aku pasti akan menghajarmu." Lalu ia pun berkata, "Lingxi, bisakah kau berhenti memanggilku Xiao Shenxi? Itu kan cara ibu memanggilku." Lalu Lingxi pun menjawab, "Bukankah bagus kalau aku memanggilmu Xiao Shenxi? Lagian siapa suruh kau memanggilku Spirit Fog?" Sambil ia mengejek Yang Chen di sana. Lalu tiba-tiba Yang Chen pun akan mencium Lingxi lagi. Lalu Lingxi pun segera menghindarinya. Yang Chen pun berkata, "Spirit Fog, ayo kita ciuman sekali lagi." Dan Lingxi pun mengejek Yang Chen sambil berkata, "Mimpi saja sana." Lalu mereka pun pergi berkeliling kota Chowge itu. Dan di pagi harinya kita diperlihatkan
diperlihatkan kediaman dari Master Xiang, dan di sana terlihat burung besar bersama pria bercaping dan Lingxi di atasnya. Lalu Lingxi pun melambaikan tangan ke arah bawah. Ternyata dari bawahnya terdapat Yang Chen yang mengantar kepergian Lingxi bersama orang bercaping itu. Dan tiba-tiba dari belakang Master Xian pun mendatanginya. Lalu ia pun berkata, "Hei bocah nakal, apa kau begitu mendesak ingin mengejar mereka? Ini semua salahku karena punya putri yang terlalu cantik sampai dia membawa jiwamu pergi seperti ini." Sambil terlihat Yang Chen di sana yang hanya terdiam. Lalu Master Xian pun berkata lagi, "Hei bocah nakal, apa jiwamu sudah kembali? Jujurlah, apa yang kau lakukan pada putriku tadi malam?" Lalu Yang Chen pun menjawab, "Hanya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata." Sambil terlihat Master Xian yang berkata, "Kata-katamu itu, apa kau melakukan itu?" Lalu Yang Chen pun menjawab, "Kami hanya makan pentol. Master, kapan kita pergi ke Tianan?" Dan Master Xian pun menjawab, "Pergi ke Tianan, terus apa yang akan kau lakukan?" Di sana Yang Chen pun terdiam. Lalu Master Xian pun berkata, "Kembalilah, level kultivasimu masih terlalu rendah dan sekarang masih terlalu awal untuk pergi ke Tianan." Sambil ia pergi meninggalkan Yang Chen menuju ke ruangannya. Lalu Yang Chen pun memandang ke atas sambil bergumam, "Lingxi, tunggu aku akan segera pergi ke Tianan untuk mencarimu." Lalu beberapa hari setelah Lingxi pergi, kita diperlihatkan kediaman dari Master Xian. Di sana Master Xian pun bersama Yang Chen yang sedang membaca gulungan. Lalu ia pun tiba-tiba merasakan sesuatu bergejolak dan Yang Chen pun berkata, "Master, apa yang terjadi? Apa ada gempa bumi?" Lalu Master Xian pun menjawab, "Bencana besar akan segera tiba di masa depan. Kota Caoge ini mungkin tidak akan ada lagi." Dan di sana Yang Chen pun terkejut sambil berkata, Apa yang akan terjadi, Master?" Lalu Master Xian pun menjawab, "Anak nakal, apa kau ingat dengan insiden petir saat ujian pelataran dalam? Fenomena guntur astronomi waktu itu hanyalah pertanda lahirnya sebuah harta karun." Lalu Yang Chen pun bertanya, "Apa kelahiran harta karun bisa menyebabkan kehancuran untuk kota Caoge?" Di sana Master Xian pun menjawab, "Kelahiran harta karun adalah pertanda baik. Bagaimana mungkin ini bisa menghancurkan kota Caoge? Kota Caoge akan hancur karena bencana yang dibuat manusia. Selama periode ini banyak orang kuat yang memasuki Gunung Caoge untuk melepaskan secara paksa harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Seperti yang diketahui semua orang, harta karun hanya akan bisa didapatkan oleh orang yang sudah ditakdirkan untuk harta karun tersebut, dan perolehan secara paksa hanya akan membawa bencana." Di sana Yang Chen pun bergumam, "Mungkinkah ini ulah dari keluarga Golden Eagle?" Lalu tiba-tiba Xiaosu dari samping pun berkata, "Kakak, sepertinya ada sesuatu yang salah. Ayo kita pulang ke rumah dan melihatnya." Di sana Yang Chen pun berkata, "Apa? Kakek meminta kita untuk datang ke Akademi Seni Bela Diri dan dia pasti sudah meramalkan bencana ini. Kita sebaiknya mengamati situasi ini dulu." Lalu di sisi Master Xian, ia pun berkata, "Sebelumnya aku pernah masuk ke dalam arena Gunung Caoge sendirian dan menemukan harta karun tersegel yang juga dijaga oleh Adol Beast." Lalu Yang Chen di sana bersama Xiaosu pun terkejut sambil berkata, "Apa? Adol Beast?" Dan Master Xian pun menjawab, "Harta karun tersegel itu dijaga oleh monster yang sangat mengerikan. Di antara mereka bahkan ada seekor Adol Beast. Bahkan Great Master dari Purple Place akan kesulitan menghadapi mereka. Gempa bumi barusan pasti disebabkan oleh para bajingan yang mendambakan harta karun dan membuat marah Guardian Beast." Di sana Yang Chen pun berkata, "Master, para orang brengsek itu pasti dari keluarga Golden Eagle kan? Ketika kami bertiga berlatih di Gunung Caoge, pada saat itu kami bertemu dengan kumpulan orang kuat dari keluarga Golden Eagle." Di sana Master Xian pun berkata, "Keluarga Golden Eagle, mereka seperti biasa mengabaikan nyawa warga sipil untuk kepentingan egois mereka sendiri. Tapi kali ini mereka sungguh keterlaluan. Bocah nakal, ayo Xiaosu, ayo kita pergi. Kita akan mencari tahu apa yang ingin mereka lakukan." Lalu beberapa waktu kemudian, di waktu yang sama kita diperlihatkan kota Caoge di sana, dan
Jenderal ayah dari gadis senpai pun mendatangi seseorang sambil berkata, kalian yang menyebabkan gempa bumi tadi kan? Apa yang dilakukan anggota keluarga Golden Eagle di pegunungan Chao-ge ini? Sambil kita diperlihatkan seseorang tua bersama Lee dan orang lainnya di sana. Dan seseorang itu pun berkata, Jenderal Huai-san, kami sedang menghibur tuan muda. Aku tidak tahu kenapa kau membuat pernyataan aneh seperti itu. Mungkin saja makhluk yang ada di Gunung Chao-ge sedang gabut dan ingin menginvasi kota Chao-ge kita. Sebagai seorang guardian jenderal, kau harus melindungi kami dengan baik dan memenuhi tugasmu melindungi kota dan orang-orang yang ada di dalamnya. Sambil terlihat jenderal itu yang emosi dan berkata, sepertinya keluarga guanmu juga terlibat dalam masalah ini. Sungguh orang dengan hati serigala, padahal kamu sendiri seseorang dari kota Chao-ge kan? Di sana orang itu pun marah dan berkata, Li Huai-san, apa maksudmu? Jangan kira kau luar biasa hanya karena kau memiliki pasukan Blue Tiger di bawah komandomu ya. Lalu di sisi jenderal, ia pun berkata, jangan kira aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Tadi aku melepaskan banyak merpati pos dan menyebarkan berita ke seluruh Tianan bahwa harta karun Kaisar Yulong akan segera lahir. Sambil ia pergi meninggalkan orang itu yang terlihat sangat emosi. Lalu di sisi orang itu pun berkata, sialan, brengsek. Si brengsek itu menyebarkan beritanya. Ini pasti akan sangat merepotkan. Paman kedua, apa yang harus kita lakukan? Di sana terlihat seseorang tua yang bernama Li Kungsing dan ia pun berkata, berita tentang kelahiran harta karun pasti akan menyebar di seluruh Tianan. Tidak hanya akan ada orang kuat yang akan berkumpul, aku takut bahwa keluarga kerajaan akan tertarik dengan hal ini juga. Kita harus tegas dan memimpin warrior yang saat ini ada di kota Chao-ge untuk segera masuk ke dalam gunung Chao-ge untuk membersihkan jalan dan menerobos masuk ke dalam situs suci. Sambil terlihat mereka berdua yang terkejut dan bergumam, ini terlalu kejam. Bukankah ini sama saja seperti membuka jalan menuju harta karun dengan menggunakan nyawa manusia? Lalu orang itu pun berkata, lakukan saja paman kedua. Anda harus pergi ke City Lord Mansion dan minta City Lord untuk mengatur para pakar seni bela diri dari kota Chao-ge untuk berkumpul di kaki gunung Chao-ge. Guanxi, kau pergilah ke akademi dan informasikan pada mereka sehingga semua siswa dan instruktur akademi berkumpul bersama. Hari ini kita akan menerobos gunung Chao-ge. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di kaki gunung Chao-ge. Di sana terdapat beberapa prajurit, begitu juga Yang Chen, Master Xian bersama Xiaosu dan juga gadis senpai di sana. Lalu Yang Chen pun menemuinya sambil berkata, senpai, bagaimana situasinya sekarang? Lalu gadis senpai pun menjawab, Yang Chen, kau juga di sini. Monster dan spirit beast terus-menerus keluar dari gunung Chao-ge dan situasi saat ini tidak mudah untuk ditangani. Sambil kita diperlihatkan beruang besar yang menyerang ke arah prajurit itu hingga para prajurit itu pun kewalahan dan mati di sana. Sambil dipandangi Yang Chen bersama gadis senpai itu, lalu tiba-tiba dari belakang Yang Chen terdapat Master Xian yang menyerang ke arah beruang besar itu. Lalu tiba-tiba terdapat binatang lain yang menyerang ke arah para prajurit tadi. Dan Yang Chen pun berkata, Master, situasi saat ini sangatlah kritis. Kenapa para ahli dari Akademi Seni Bela Diri masih belum datang? Lalu Master Xian pun menjawab, aku juga tidak tahu. Jika para monster ini menembus garis pertahanan, maka yang pertama kali akan terkena serangan adalah Akademi Seni Bela Diri Chao-ge. Sambil kita diperlihatkan beberapa orang yang datang, dan itu adalah Dekan Akademi Seni Bela Diri bersama para anggota. Lalu para prajurit pun bergembira sambil berkata, bala bantuan sudah tiba, syukurlah kita akan selamat. Lihatlah di sebelah sana, City Lord juga ada di sini. Dan itu adalah City Lord kota Chao-ge, Hangu yang berambut merah. Sambil kita diperlihatkan lagi jenderal di sana bersama para prajuritnya. Lalu Xiaosu pun berkata, hebat, dengan orang sebanyak ini seharusnya cukup untuk menghentikan para monster itu. Lalu di sisi Master Xian, ia pun berkata, aku takut ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Sambil terlihat
Paman kedua dari keluarga Eagle itu pun melompat di sana. Ia pun berkata, semuanya terobos masuk ke dalam Gunung Cauge dan bunuh semua musuh yang menghalangi jalan kalian. Lalu Yang Chen di sana pun marah sambil bergumam, dasar brengsek, anggota keluarga Golden Eagle ini memang harus aku bunuh semuanya. Dan bersambung mo.